Kami mengimani pujian yang kami naikkan pagi ini Tuhan, bahwa ada kemuliaan di balik salib. Kami percaya Tuhan menyediakan kemuliaan buat kami semua. Jika kami tetap bertekun di dalam kasih dan kemurahan-Mu Tuhan. Sebab itu Tuhan, pagi ini Tuhan, kami mau duduk diam mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Dan Tuhan, Engkau urapi kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, buat kami mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan di dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, jadikan kami pelaku firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan, supaya boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu dengan sederhana dan jelas Tuhan. Dan kami semakin mengerti apa rencana Tuhan dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Shalom. Saya juga menyapa buat saudara-saudara semua yang ada di ruang virtual di rumah masing-masing yang mengikuti doa pagi ini. 20 menit ke depan kita akan merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan yang menjadi prinsip hidup sebenarnya dan menjadi landasan bagaimana kita boleh menikmati kemuliaan di balik salib itu. Bapak Ibu, saya ajak kita semua untuk membaca di dalam Yakobus pasal 5 ayat 7 sampai ayat yang ke-11. Yakobus pasal 5 ayat 7 sampai ayat yang ke-11. Saya bacakan Bapak Ibu. Yakobus pasal 5 ayat 7 sampai ayat yang ke-11. Karena itu, saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan, musim gugur, dan hujan musim semi. Ayat 8, kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Ayat 11, Bapak Ibu, sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Bapak Ibu garis bawahi, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub. Bapak Ibu garis bawahi lagi tentang ketekunan Ayub. Dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ini adalah surat Yakobus. Surat Yakobus itu ditujukan kepada 12 rasul yang ada di perantauan. 12 suku yang ada di perantauan. Dan ini ditulis kurang lebih tahun 49 Masehi. Jadi rentang waktunya hanya 19 tahun setelah Tuhan Yesus disalibkan. Rentang waktunya sangat dekat. Malah 45 tahun sampai 45 sampai 49 Masehi. Jadi hanya 15 tahun rentang waktunya. Mungkin ini lebih dulu ditulis daripada Injil ya. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam surat Yakobus ini Bapak Ibu ditulis kepada 12 suku di perantauan. Mungkin mereka 12 suku itu mengalami sebuah penderitaan. Makanya pada awal suratnya itu ditulis tentang bagaimana Paulus mengingatkan jemaat atau ke-12 suku itu di perantauan
tetap bersabar dalam penderitaan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Dan surat ini juga tepat sekali juga ditujukan kepada saudara dan saya, kepada kita semua. Bapak Ibu, bukankah hari-hari ini ketika kita menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali, semua makhluk itu merasakan seperti sakit bersalin, penderitaan Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Dan Bapak Ibu di dalam pasal 1 ayat 2 itu dikatakan kepada kedua suku, kemudian anggaplah sebagai suatu kebahagiaan kalau kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan, karena itu menjadi ujian imanmu. Ya, itu akan membuahkan ketekunan dan akan menyebabkan ketekunan yang ada dalam hidupmu itu semakin kuat dan akan membuahkan hasil bagi kamu. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, judul perikopnya apa Bapak Ibu? Judul perikopnya adalah bersabar di dalam penderitaan. Judul perikopnya. Tapi saya memberi judul khotbah atau renungan pagi ini adalah tentang ketekunan. Karena perikop itu diakhiri dengan keteladanan. Bagaimana kita harus meneladani ketekunan Ayub. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Ketekunan itu sebuah prinsip yang diterapkan oleh banyak orang dan itu menjadi kunci keberhasilan. Ya, semua orang, bahkan tokoh-tokoh penelitian di dalam sains pun juga, mereka tidak terlalu, mungkin ada yang mengaku saya enggak terlalu pandai, tapi saya melakukannya berulang-ulang. Itu ketekunan Bapak Ibu, dan di dalam kamus itu disebutkan bahwa ketekunan itu adalah terus melakukan sekalipun melewati tantangan, sekalipun melewati cobaan, sekalipun melewati penundaan untuk meraih sebuah kesuksesan. Itu adalah ketekunan Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Mengapa kita harus bertekun? Yakobus menyebutkan di dalam Yakobus pasal 1 itu ya, pada ayat yang keempat, Bapak Ibu, disebutkan di situ ya, tetap bersabar dan bertekun, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, dan akhirnya kamu menjadi sempurna dan tidak berkekurangan satu apapun, Bapak Ibu. Jadi kuncinya Bapak Ibu ketekunan. Dan Bapak Ibu, saya melihat Bapak Ibu pagi ini yang datang baik di onsite maupun yang ada di rumah karena bertekun di dalam Tuhan. Bapak Ibu, dan ini harus kita pertahankan. Kunci kesempurnaan kita, kunci kata Yakobus, Bapak Ibu, kita sempurna dan utuh, tidak kekurangan satu apapun, itu kuncinya adalah kita bertekun, Bapak Ibu. Dan teladan para nabi, khususnya tentang Ayub, itu meneladankan tentang ketekunan. Di dalam pasal yang ketiga ayat yang kedua, pasal 2 ayat yang ketiga bagian B, itu Allah sendiri itu mengakui ketekunan Ayub di depan iblis. Ya, Tuhan berkata, ia tetap tekun dalam kesalehannya meskipun ia telah membujuk aku melawan dia, mencelakakan dia tanpa alasan. Bapak Ibu, ya Ayub itu tetap tekun. Walaupun ya iblis membujuk Allah supaya mencobai Ayub, Bapak Ibu. Ayub tetap tekun. Ketika dia jatuh di dalam pencobaan, istrinya, anaknya, ternaknya, semua harta bendanya lenyap, istrinya masih ada, Bapak Ibu. Istrinya pun juga berkata, apakah kamu tetap bertahan dalam ketekunanmu? Kutukilah Tuhan. Bapak Ibu, itu ayat-ayat itu menunjukkan bahwa ternyata Ayub itu tetap bertekun di dalam segala peristiwa, di dalam segala musim kehidupan, Bapak Ibu. Nah, itu yang harusnya Bapak Ibu menjadi ciri khas kita sebagai anak-anak Tuhan. Harus bertekun, harus bertekun. Bapak Ibu,
Prinsip ini juga diterapkan sebenarnya oleh orang dunia. Mereka pada berhasil juga, apalagi saudara dan saya. Kalau saudara dan saya kita tetap bertekun, apapun menjadi tugas tanggung jawab kita, bertekun, Bapak Ibu, kita akan diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu, dan perikop ini menjelaskan ciri-ciri orang yang bertekun. Perikop yang kita baca tadi, Yakobus pasal 5 ayat yang ke-7, ciri-ciri orang yang bertekun itu apa? Yakobus pasal 5 ayat yang ke-7. Karena itu saudara-saudara, apa? Di situ bersabarlah. Jadi di dalam ketekunan itu ada kesabaran, Bapak Ibu. Kesabaran menanti apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Tekun, ya. Dalam pekerjaan kita pun kita dituntut. Kalau kita tekun dalam pekerjaan, pasti cirinya kita sabar. Sabar di dalam pekerjaan kita, apapun pekerjaan kita, apapun talenta tanggung jawab kita mesti tetap bersabar, Bapak Ibu. Yakobus mengilustrasikan seperti petani menunggu hasilnya. Petani kalau menunggu hasilnya, apakah dia diam saja? Tidak, dia pasti mengerjakan sesuatu demi hasilnya nanti supaya dia memetik panen yang baik. Petani tidak mungkin dia menanam benih lalu ditinggal, lalu ditunggu kemudian beberapa hari kemudian dia tinggal kembali ke ladangnya lalu mengambil buahnya. Enggak seperti itu. Petani pasti ketika dia menantikan hasil panenannya, pasti dia melakukan sesuatu supaya apa? Supaya apa yang dia tanam itu bertumbuh dengan baik. Bapak Ibu, dalam bersabar kita juga harus melakukan sesuatu. Di dalam pelayanan kita, dalam menantikan kita kedatangan Tuhan yang kedua kali, Bapak Ibu, kita juga harus sabar. Ya. Jadi ciri yang pertama, orang yang tekun itu pasti sabar. Sabar menantikan janji Tuhan itu. Dan juga Bapak Ibu, ciri yang berikutnya, selain sabar, Bapak Ibu, melewati di situ ayat yang ke-7 tadi, melewati musim hujan ya. Ayat yang ke-7 tadi, sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Artinya apa? Kehidupan kita melewati musim-musim kehidupan, baik suka maupun duka. Tuhan melalui Yakobus mengingatkan kepada saudara dan saya supaya tetap bertekun, Bapak Ibu. Tekun. Dan saya melihat Bapak Ibu saudara-saudara yang ada di ruangan ini, Sabtu demi Sabtu semuanya datang, ya saya senang sekali. Kita juga tetap bertahan. Minggu depan, Sabtu depan kita tambah lagi bilangannya. Sabtu depan kita tambah lagi, semakin ini dipenuhi. Sehingga apa Bapak Ibu, ketekunan itu semakin menginspirasi banyak orang. Seperti Ayub juga, ketekunannya itu menginspirasi. Sampai hari ini ketekunan Ayub menginspirasi saudara dan saya. Maka Bapak Ibu, ketekunan Bapak Ibu juga bisa menginspirasi saudara-saudara kita yang ada di gereja kita. Bisa menarik semua orang datang kepadanya. Bapak Ibu, lewati musim kehidupan, tetap sabar, itu ciri tekun ya. Lalu ciri yang ketiga, orang yang tekun, ayat yang tadi bisa dibuka lagi, pasal yang tadi. Yang berikutnya cirinya adalah kamu juga harus bersabar, harus meneguhkan hatimu, ada keteguhan hati ya. Menanti kedatangan Tuhan, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Kamu juga harus bersabar, harus meneguhkan hatimu karena saudara-saudara janganlah kamu bersungut-sungut, Bapak Ibu. Kata bersabar diulangi menjadi sampai 4 kali. Lalu juga ciri yang ketiga, jangan bersungut-sungut, Bapak Ibu. Jangan bersungut-sungut. Bersungut-sungut itu mengeluh, Bapak Ibu. Ngedumel, ya. Mengeluh, ya. Kalau bahasa aslinya itu stinaso. Itu menggerutu, ngedumel, mengeluh, mengerang, ya. Kok begini, kok begitu, kok begini ya. Biasanya kehidupan kita banyak dijumpai hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita.
apa yang kita mau. Tapi kita tidak boleh mengeluh, kita tetap harus bertekun menghadapi kehidupan kesalehan seperti Ayub, Bapak Ibu. Lalu juga tidak, mungkin dibuka lagi, tadi ayat yang berikutnya, tidak saling menghakimi, tidak saling menyalahkan. Saudara-saudara, turutilah, kamu jangan, ayat yang ke-9 ya, saudara-saudara jangan kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan. Jangan saling menghakimi. Orang merasa, hari-hari ini orang merasa dirinya sendiri yang paling benar, orang lain salah ya. Dirinya sendiri benar, padahal Bapak Ibu tetap kita Bapak Ibu tidak ada yang sempurna. Kita dikumpulkan Tuhan di tempat ini saling melengkapi, saling memperlengkapi di dalam pelayanan kita maupun di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Jadi itu ciri-cirinya ketekunan Bapak Ibu. Dan apa sebenarnya buah dari ketekunan itu? Bapak Ibu, tadi ayat yang ke-7, seorang petani akan memperoleh hasil yang diharapkan. Ketekunan itu juga menghasilkan apa tadi? Kesempurnaan juga. Tidak berkekurangan satu apapun. Bapak Ibu, Ayub ini teladan yang paling luar biasa dalam hal ketekunan. Dan hasil akhirnya apa Bapak Ibu? Ayat pasal 42, dan ini yang sering sekali dibacakan oleh Pak Edi Gustiawan. Ayub pasal 42 ayat 5 itu. Ayub di dalam ketekunannya ternyata dia semakin mengenal Tuhan. Ya, dia bilang, Ayub berkata, dulu hanya dari kata orang saja aku mengenal Kristus, aku mengenal Tuhan. Tapi sekarang aku setelah mengalami penderitaan dan di dalam ketekunan, dia mengenal Kristus, mengenal Tuhan itu muka, dia berkata muka dengan muka. Seperti kenal benar Bapak Ibu. Nah hari ini Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu mengenal benar Tuhan kita? Nah kalau belum mengenal benar, mari kita tetap bertekun di dalam Tuhan Bapak Ibu. Akhirnya kita akan berkata seperti Ayub, luar biasa. Tuhan ini luar biasa. Tuhan yang saya kenal ini Tuhan yang sangat-sangat hebat dan luar biasa. Yang sangat dekat dengan saya, yang sangat mengasihi saya. Dan seterusnya Bapak Ibu. Ayub sampai berkata seperti itu. Di dalam karena apa? Dia tekun. Pasal 42 itu pasal yang terakhir. Lalu apa lagi? Buah ketekunan yang dihasilkan oleh Ayub, yang dinikmati oleh Ayub. Ayub Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu baca pasal yang ke-42, yang terakhir ya Bapak Ibu. Bapak Ibu, Ayub itu ya diberkati Tuhan luar biasa setelah melewati ketekunan. Ayat 42, pasal 42 ayat 10 ya. Ayat 10. Tuhan memulihkan keadaan Ayub ya. Kemudian Bapak Ibu, Tuhan memberikan 2 kali lipat segala kepunyaannya. Sahabatnya yang dulu pergi sekarang banyak kembali. Dan kembali bukan dengan tangan kosong, dia membawa perhiasan, membawa emas, membawa sesuatu yang diberikan kepada Ayub. Ini kan hal yang luar biasa. Dari apa? Dari hasil ketekunan. Ya. Maka saya mengajak Bapak Ibu, tekunlah beribadah kepada Tuhan. Tekunlah bergereja, tekunlah melayani Tuhan. Tekunlah berkomsel Bapak Ibu, saudara yang kasih dalam Tuhan. Ya, tekun itu diuji dengan waktu. Ya, diuji dengan waktu. Mereka tetap melakukan, walaupun dalam penundaan, tetap melakukan Bapak Ibu. Tetap melakukan apa yang Tuhan maksud. Bapak Ibu diuji dengan waktu. Orang yang tidak bertekun biasanya mereka di tengah jalan mereka akan patah semangat, ya. Mereka akan mundur dan seterusnya. Bapak Ibu, saya tidak menyombongkan diri. Saya 29 tahun Bapak Ibu bertekun di gereja kita ini, ya. Setelah saya dari Jawa ke sini langsung saya bergabung. Saya enggak kemana-mana Bapak Ibu. Saya enggak kemana-mana, ya. Saya bertekun sampai hari ini Bapak Ibu. Nah saudara, Bapak Ibu, ketekunan saudara pasti akan membuahkan hasil.
Kalaupun enggak sekarang, nanti ketika saudara berjumpa dengan Kristus, saudara akan menikmati apa yang Tuhan janjikan. Ayub menikmati juga. Ayub yang tadinya anak-anaknya mati, itu Ayub dapat anak lagi, ya. Ternak-ternaknya itu ada lagi, ya, diberikan oleh Tuhan 14.000 ekor kambing, diberikan juga 6.000 unta, 1.000 pasang lembu. Bapak Ibu, itu menggambarkan Bapak Ibu semua dikasih oleh Tuhan. Lembu, kambing, unta, alat transportasi. Kalau sekarang mungkin mobil, ya, diberi mobil yang banyak, ya. Bapak Ibu, ini enggak ini, ya. Bukan itu tujuannya. Tapi ini gambaran Ayub waktu itu. Diberikan unta, ya, keledai, kemudian kambing domba. Ini sebuah kenyataan dan juga Bapak Ibu dari buah ketekunan Ayub, Bapak Ibu. Dan yang berikutnya Bapak Ibu, mendapatkan anak perempuan, dan anak perempuannya itu yang namanya siapa? Kesia, Yemima, itu paling cantik di seantero dunia. Ya, dikatakan di situ. Anak perempuan yang pertama diberi nama Yemima, kedua Kesia, yang ketiga Keren-Hapuk. Di seluruh negeri tidak terdapat perempuan secantik anak-anak Ayub. Ini kan luar biasa Bapak Ibu. Ini sebenarnya gambaran hiperbola yang menggambarkan ini loh, Ayub dari hasil ketekunannya itu membuahkan hasil seperti ini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, yuk kita tetap tekun saja melayani Tuhan, mengiring Tuhan Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu ayat yang ke-16, sesudah Ayub hidup 140 tahun. Ia melihat anak cucunya sampai keturunan keempat Bapak Ibu. Aduh, berkat luar biasa. Ini kerinduan semua orang melihat anak cucunya. Kemudian ayat yang ke-17 penutupnya Bapak Ibu. Maka matilah Ayub tua dan lanjut umur Bapak Ibu. Diberi panjang umur juga. Ini hasil dari ketekunan. Saya mengajak Bapak Ibu, saya undang pemain musik ke depan. Saya mengajak Bapak Ibu, mari kita tetap bertekun di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang doa pagi hari ini, nanti Sabtu depan kita berjumpa lagi dalam doa pagi. Ajak teman-temannya, ajak saudara-saudaranya. Yuk kita bertekun di dalam Tuhan. Datang komsel, datang ibadah Bapak Ibu. Bapak Ibu saya undang bangkit berdiri, kita akan naikkan pujian. Kita tidak mengerti apa yang akan terjadi hari-hari ini. Bapak Ibu, eskalasi politik juga semakin memanas. Kejutan-kejutan yang luar biasa, yang mengagetkan kita hari-hari ini. Ya, sehari yang lalu juga sangat kaget. Ya, garda terdepan dari penegak hukum malah jatuh. Penegak hukum jatuh, ya, dalam kasus-kasus yang luar biasa. Ini sebuah kejutan-kejutan yang menandakan bahwa kedatangan Tuhan semakin dekat. Kita nggak menyangka ada kejadian seperti ini. Dan kita nggak tahu ke depan seperti apa. Tapi firman Tuhan berkata, bertekunlah di dalam Tuhan. Tetap bertekun Bapak Ibu. Bertekun dalam iman dan pengharapan. Bertekun di dalam mengejar impian kita. Bertekun di dalam pekerjaan saudara. Dalam apa yang Tuhan sudah tugaskan dalam kehidupan saudara. Bapak Ibu, kita tidak melihat apa yang di depan kita, tapi kita melihat Kristus yang senantiasa ada dalam hidup kita. Mari kita naikkan pujian. Saat ku tak melihat jalanmu. Haleluya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapan
hanya padamu saat ku tak melihat jalanmu. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Angkat tangan saudara. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Dengan iman saat ku tak melihat jalan, kita berharap sama Tuhan. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. hatiku percaya, Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku